subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa bi'mati rasulillah la ilaha illallah syukurna nikmatihi la ilaha illallah ikraran beribadihi amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku pecinta channel Cahaya Putra Mandiri, kita berjumpa lagi dengan kami dari tim Cahaya Putra Mandiri Santri Mantap Kota. Mudah-mudahan panjenengan semua di seluruh Nusantara tanah air tercinta ini dalam kondisi yang stabil, keuangannya, kesehatannya, keluarganya, semuanya dalam kondisi yang serba kecukupan. Dan yang di luar negeri juga, mungkin yang sedang menonton juga, semoga keadaannya baik-baik saja. Dan malam hari ini kita ditemani mediator kita, Gus Firman. Apa kabar, Gus? Ya, apa kabar? Saya kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini beliau sedang menjalankan puasa Thariqah yang 41 hari ya. Harus diulang-ulang supaya kondisi ruhannya semakin kuat, dan mudah-mudahan beliaunya segera diberikan jodoh yang soleh. Amin, amin, amin. Doakan saja. Dan kira-kira malam ini kita buat konten apa ini? Ini tentang kasus penganiayaan anak atau balita ya. Oh iya ya, di Depok yang saat ini sedang lagi viral. Dan kebetulan juga pemilik ini seorang influencer, dia seorang pemerhati anak, seorang pemberi edukasi juga tentang pengasuh anak. Ternyata di balik itu juga beliaunya mengalami sendiri ketika ada CCTV yang mungkin beliaunya juga nggak sadar. Ternyata dari CCTV itu menjadikan bukti bahwa beliau sedang menganiaya anak yang kira-kira usianya 20 tahun sampai dijewer, dikeplek-keplek, dan bahkan orang tuanya pun sempat curiga. Kenapa ketika diambil itu anaknya lebam-lebam di pipi, di wajahnya ini, akhirnya curiga. Dan mudah-mudahan beliau juga mengakui kesalahannya, meminta maaf pada keluarganya supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini di luar daerah-daerah yang lain. Jadi sebagai informasi ini mudah-mudahan memberikan edukasi untuk kita semua bahwa sebaiknya anak itu diasuh orang tuanya. Kenapa ya? Karena buah hati kita dari hasil kita dengan percintaan kita dengan istri, buah hati yang kita cintai, jangan karena pekerjaan, jangan kesibukan sehingga full day kita titipkan ke dalam kepada daycare. Itu juga saya kira sangat ironis sekali, rentan sekali, karena waktu kita untuk bersama anak itu waktunya sedikit. Tiba-tiba nggak ketemu, lama-lama sudah besar, sudah SD. Nah, itulah maka momen-momen golden time kita dengan anak itu jangan sampai kita buang sia-sia. Kita harus selalu memantau kondisi anak kita, perkembangan baik secara jasmani maupun rohani juga kita harus membimbing mereka supaya apa? Kelak jadi anak yang bisa diarahkan, jadi anak yang bisa mengerti bagaimana cara membalas budi kita kepada orang tua, kepada guru. Seperti itu. Kita nanti coba hadirkan sosok baik apa yang bisa bercerita sehingga kenapa sampai terjadi hal yang seperti itu. Dan sebelumnya silakan disapa dulu Gus Firman. Assalamualaikum semuanya para subscriber setia pecinta channel Cahaya Putra Mandiri yang mengungkap dari sisi gaib, dari konten-konten yang mungkin lagi viral atau lagi ramai, kita ungkap, kita edukasikan bersama dengan channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang, amin, semakin lebih baik lagi, berjaya, bisa bermanfaat buat anak-anak yatim, panti jompo, bahkan lingkungan sekitar ya. Amin. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, buat semuanya para subscriber dari atau pecinta channel Cahaya Putra Mandiri dari seluruh negeri timur maupun negeri barat, yaitu Nusantara, maupun pecinta dari
itu luar negeri juga yang lagi nonton, terima kasih ya selalu mendukung kita, mensupport kita. Semoga kalian semua yang selalu nonton ini diberikan kesehatan, diberikan hati yang baik, rezeki yang halal barokah, manfaat dunia wal akhirat. Yang mungkin lagi sakit bisa mungkin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih terlilit hutang riba semoga dimampukan untuk membayarnya dengan mudah. Amin. Dan juga buat mungkin masih ada problematika hidup, semoga Allah memberikan jalan keluarnya yang terbaik, yang menurut Allah itu menjadi kita ridho ya. Jalan terbaik yaitu kita bertobat, intinya itu. Kalau tobat kita sudah terima, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Iya, itu insya Allah. Jangan cari solusi-solusi selain itu, nanti kadang bulat. Ya, karena solusi memang itu dari pembersihan diri, dari tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa dan lain-lain. Karena rezeki itu tergantung apa itu kitanya. Maksudnya ketika Allah sudah menebarkan rezeki itu semua dibagi rata. Nggak akan tertukar juga ya. Ya, yang tertutup itu hanya kita, yang menutupi itu kita, dosa-dosa kita, dengan membukanya dengan memperbaiki taubat kita, niat kita. Nah, misalkan kalau apa itu kita salah, ya mungkin kita perlu diingatkan dan lain-lain. Betul. Tapi jangan suudzon sama Allah. Semuanya itu untuk kita semua. Jadi, meskipun ibadah kita sangat-sangat khusyuk, itu tidak membuat Allah langsung mulia. Iya, langsung ridho itu bukan. Ridhonya bukan tergantung ibadahmu, bukan tergantung amaliyahmu, bukan. Dan seandainya seluruh bumi pun maksiat, Allah juga nggak akan dihinakan. Tetap Allah ya Allah. Iya. Itu namanya apa ini kemuliaannya. Iya. Tidak bisa diganggu-gugat. Oke, saudaraku, mohon doanya sebelumnya kita monggo niatkan ilahi anta maksudi wa ridha maghfirati. Allah tujuan kita dan hanya ridhonya saja yang kita cari. Mohon doanya, jangan lupa sambil nonton sambil zikrullah dan ditonton dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksud dengan jin golongan sang yang telah dibersihkan semua anak yang mati waktu berbuat dari golongan jin fase setan siluman iblis kirimah dengan semua dibersihkan sebersih-bersihnya Allah. Allah semoga di atas tidak bisa ikut campur dalam media sosial ini, semua terkunci dalam tubuh di atas Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bentengi dengan cahaya beliau sang yang bernapas apabila anda berusaha menyerang semua otomatis dikatakan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tolong dibantu dikunci terus semua semua tidak bisa diambil semuanya. Apabila berusaha mengambil otomatis terlempar ke laut jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolong dibantu tarik rosok atau korin yang menghalangi semua dihentikan, yang menghalangi semua disingkirkan. Allah. Saya tarik 97 semua sosok yang menganiaya anak kecil yang di dalam foto ini. Tarik ke tangan dengan jin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Asli tadi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Masuk kuasai jasadnya Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bisa bicara bahasa Indonesia Allah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dia selamat malam. Sosok apa ini? Manusia apa jin? Saya roh. Roh? Dari mana tadi? Saya dari rumah. Tapi sekarang saya ditahan. Oh, kamu ditahan karena melakukan kesalahan ya? Saya password dulu ya. Jika kamu bukan roh yang saya panggil, otomatis tubuhmu terbakar. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Oh, Masya Allah. Kamu mbak berarti ini ya? Iya. Gimana kabarnya, kurang baik ini? Iya, memang kurang baik hati saya. Hati saya. Apa kamu ada masalah pribadi kok sampai melampiaskan pada anak-anak itu loh? Iya. Saya juga ada masalah pribadi yang saya tidak ungkapkan. Sama siapa? Oleh seseorang. Suami atau keluarga atau orang lain? Keluarga. Keluarga sendiri. Kamu sudah menikah toh? Terus sekarang menyesal apa enggak? Iya, cukup menyesal. Cukup menyesal. Makanya jika saya
sudah terkenal saya di televisi. Saya cukup menyesal perbuatan saya. Karena di saat saya mengasuh anak, saya juga gregetan kepada anak itu. Karena ada masalah yang menumpuk di dalam diri saya, sehingga saya luapkan kepada anak-anak itu, anak titipan itu. Iya, itu hampir sama dengan kejadian yang di Malang itu toh. Kamu komentari, kamu memberikan edukasi, ternyata kamu sendiri juga mengalami. Iya, saya mengalami sedikit gangguan hati saya. Sebetulnya gangguan hati apa kok sampai seperti itu? Mungkin bisa dibantu diceritakan. Saya mengalami keluhan. Sejak kecil. Kenapa? Saya ditelantarkan Sama oleh siapa? orang tua saya. Oh, gitu. Saya tidak begitu dipedulikan oleh orang tua saya. Jadi saya sepertinya kurang kasih saya. Saya iri dengan orang-orang lain. Saya iri dengan banyak anak-anak di saat itu. Dikarenakan saya belum mendapatkan sepenuhnya kasih sayang orang tua ibu saya. Ya, bukannya kamu sudah mendapatkan kasih sayang dari suamimu? Itu juga banyak masalah dari suami saya. Oh, Saya sering dibentak-bentak. Saya juga sering belum dikasih jatah saya, jatah batin apa jatah dohir? uang dan lain-lain, keperluan. Nah, bukannya kamu juga banyak yang nitipkan anak ke kamu kan dapat uang? Iya, itu sebabnya karena jatah dari suami saya itu kurang, sehingga saya membuka penitipan anak di rumah saya. Tapi sebetulnya kamu juga punya kemampuan ya untuk membuka dan membina anak kecil, itu ada kemampuanmu ya? Ada, akan tetapi saya mempunyai banyak masalah. Saya luapkan begitu saja kepada anak-anak balita yang masih kecil, bayi dan lain-lain. Apa kamu gak mikir ketika itu anak orang kamu sakiti, nanti ketika ketahuan orang tuanya gak mikir sampai ke situ? Iya, saya sempat berpikir. Kan Saya baru menyesal ketika saya sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. ada yang melaporkan sampean berarti ya? Iya, ada yang melaporkan saya. Oh, betul kamu asli Depok? Iya, Punya saudara? ada satu perempuan. Terus tanggapan keluargamu gimana setelah kamu terpampang pakai baju oranye itu? Ya, mungkin mereka malu dan menyesal punya saya, kelakuan saya seperti ini. Iya. Mungkin ibu saya atau keluarga saya nanti juga akan marah kepada saya. Ya pastinya Mbak, karena apa ya? Masalahnya itu anak kecil. Saya melihat aja kasihan, anak nggak salah kamu betul-betulkan tembok. Iya, maafkan saya. Iya maaf sih, tetap maaf, cuma hukum kan tetap berjalan gitu loh. Entah nggak tahu berapa tahun nanti kamu harus menebus kesalahanmu dan kalau tidak disidangkan. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat daycare di seluruh Indonesia. Jangan sampai seperti sampean. Ketika merawat anak kan harus totalitas, harus kita Ya, memang sendiri. harus dengan penuh kasih sayang, Ya betul kan. penuh dengan perhatian. Nah, Seolah-olah saya ketika sebagai influencer memberikan sedikit edukasi arahan kepada betul. orang-orang yang merawat anak, seolah-olah saya mampu untuk melakukan itu, tetapi ketika saya menjalankan sendiri saya belum mampu. Berarti juga berat ya menjalankan daycare itu ya. Iya, memang perlu dengan kesabaran, walaupun ada beberapa sedikit balita yang cukup nakal. Ya wajar lah, namanya anak balita itu ya nakal tuh wajar ya kan. Cuma pas posisi ini, kejadian ini pertama kali atau pernah sama lakukan sebelumnya? Ya, di saat penitipan anak itu, saya buka penitipan anak. Awalnya saya tidak berani, tapi lama-lama saya geram kepada anak-anak itu karena saya memendam banyak masalah yang saya sendiri tidak ungkapkan kepada orang lain, kepada keluarga saya. Saya pendam saja sekian tahun. Ketika saya membuka daripada penitipan anak itu, saya ungkapkan kepada anak-anak balita itu. Iya, kasihan. Untung nggak ada yang meninggal ya. Kalau sampai ada yang meninggal, sampai lebih parah nanti hukumannya. Ya. Ya toh. Nah, setelah ini kejadian jadi viral, masuk TV semuanya. Karena itu saya punya tekanan batin yang cukup besar. Nah, sebetulnya selain soal keuangan, tekanan batin apa yang sampai rasakan itu?
Jadi kelakuan kepada keluarga saya kepada saya, suami saya kepada saya. Ada KDRT mungkin? Ya, cekcok dan lain-lain. Cekcok gitu ya. Semuanya apa kurang ada komunikasi dalam keluarga? Ada? Tidak. Renggang gitu? Nggak ada? Tidak ada. Oh, nggak ada ya? Itu kamu tidur di daycare situ apa setelah di daycare pulang? Ya, itu di situ. Di situ. Oh, ada berapa anak yang sudah kamu kelola sekarang ini? Ada cukup banyak. Ada 10 lebih? Iya, lebih. Punya karyawan? Kamu sendiri? Iya. Waduh, kok berat gitu ya? Kok kenapa nggak ngambil karyawati supaya lebih ringan pekerjaanmu? Belum mau. Belum mau. Harusnya kan kamu dengan kapasitasmu yang memberikan influencer, memberikan edukasi kan bisa jadi bosnya, nggak usah turun tangan. Ya. Sehingga untuk kejadian seperti ini kan nggak akan terjadi gitu loh, Pak. Ya berarti kamu ya kurang peka juga, ya kan? Empatimu juga nggak muncul. Apakah mungkin ada sosok-sosok yang membisiki kamu gitu gimana pas mengajar anak-anak itu? Ya, ada. Gelap gitu ya kamu ya? Hati saya cukup sakit. Oh, pelampiasannya ke situ ya? Ya, maafkan saya. Saya sudah terlanjur viral. Ya, monggo ngomong ini lagi live sampai minta maaf sama yang orang tua yang sudah kamu sakiti. Ya, dengan maafkan hati yang paling dalam. Saya klarifikasi atas penitipan anak banyak orang. Kepada saya ucapkan minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada siapapun orang tua yang sudah menitipkan anak kepada saya minta maaf sudah menganiaya daripada anak-anak, sudah membuat cukup memar-memar dan lain-lain. Ya, atas lakukan bersama kata saya minta maaf. Saya mengakui kesalahan itu. Mohon jangan penjarakan saya. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dimaafkan oleh semua keluarga karena kita sesama manusia. Namanya salah juga pasti ada obatnya dan mudah-mudahan sampean bisa bertobat, tidak mengulangi perbuatan ini lagi, dan nama sampean juga harus sampean bersihkan ya dengan pertobatan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan ke depan sampean masih ada pertolongan dari Allah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kita sama orang-orang Indonesia itu orang baik, dan sampean pun juga jadi pelajaran hidup sampean ya untuk ke depan agar mau meminta maaf terutama ke keluarga. Sudah ketemu belum dengan ayah ibu? Belum. Kenapa? Takut saya. Oh, masih takut. Iya. Kenapa harus takut? Ya, belum berani secara langsung bertatap muka karena saya mau melakukan kesalahan cukup besar. Ya, kira-kira sampean tahu nggak hukuman berapa tahun yang akan sampean jalani? Ya, 6 tahun sampai berapa? 12 tahun. Lumayan lama itu. Iya. Punya anak berapa? Ya, punya anak 2, masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Pernah nggak menyakiti anakmu sendiri? Iya, membentak-bentak. Oh, bentar aja, nggak sampai fisik ya? Nah, ini orang-orang malah sampean fisik, iya kan? Betapa sakitnya hati orang yang nitipkan ke sampean, sudah bayar, sudah memberikan tip-tip tiap bulan, sampean malah seperti itu pembalasannya kan? Ya, saya sering menghajar anak-anak itu pakai tangan itu. Pakai tangan ya? Sampai lebah-lebah. Tangannya, pipinya, bahkan badannya. Sampai seperti itu, Masya Allah. Ya, ini sangat viral sekali. Bagi ibu-ibu sekarang juga mulai enggan untuk menitipkan anak. Mungkin juga ini baik ya bagi orang tua supaya enggak semena-mena menitipkan anak, hadiah dari Allah kok dititipkan ke orang kan gitu. Ya, mungkin juga ada ambil hikmahnya saja seperti itu. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan sampean mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Itu saja, dan saya bantu semoga sampean betul-betul bertobat, menyesali perbuatanmu ini, dan nanti mudah-mudahan dimaafkan Allah dan dimaafkan oleh orang tua. Saya membantu kekuatan rohanimu ya, mudah-mudahan bisa menemui semua keluarga dan orang tuamu, dikuatkan oleh Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Sekian saja, saya selaku warga Indonesia juga mendoakan sampean dan semua orang tua di seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa menjaga dan merawat anak-anak sampai dewasa, sampai jadi orang yang berguna bagi agama dan bangsanya. Terima kasih dan saya bantu untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan silakan dikeluarkan dari sini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, sudah kita berdialog dengan roh sukmanya daripada pemilik daycare. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita semuanya dan jadikan ini sebagai edukasi. Ada kejadian pasti ada hikmahnya. Kita selaku orang tua mungkin harus lebih intens bersama anak-anak kita sempatkan, meskipun kita kerja kita harus sering telepon atau mengontrol. Kalau kerjanya dekat bisa kita tengok ke rumah, dan jangan lupa komunikasi dengan suami istri itu wajib harus ada. Jangan sampai ada sedikit masalah kemudian kita vakum, kita non komunikasi, itu akan mengakibatkan semakin senggang, semakin banyak masalah akan tertumpuk dan jadinya nanti seperti ini. Jadi jangan salahkan istri juga, suami pun juga harus koreksi kenapa istrinya sampai berbuat seperti itu. Mohon maaf, ini bukan menggurui, kita hanya saling mengingatkan. Kita sama bangsa Indonesia itu orang-orang yang lemah lembut, berhati mulia. Hal-hal seperti ini mungkin Allah kasih hikmah untuk kita semua. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir, di share video ini, di like jika suka, dan yang tidak suka dianggap aja ini sebagai hiburan semata. Bagus ya. Terima kasih, mari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata.